Baiklah, ketemu kembali bersama channel Doli Filamenta di podcast Ruang dan Waktu. Ya, hari ini kita bersama dengan narasumber kita. Kita akan membahas masalah Dul Muluk. Syair Abdul Muluk. Syair Abdul Muluk ya, maaf ya, maklum saya kan tidak mengetahuinya. Oke, jadi sementara menunggu Mas Randinya. Randi Putra Ramadan. Ya, mungkin kita mau kenalan sedikit nih sama narasumber kita, Mas Arpani. Mas atau Bung nih? Ini aja deh. Apapun. Oh, Bung. Oke. Ya, Bukan, Bung Arpani. saya nyambung. Terlalu tinggi lah. Oh iya. Ya, saya Mas aja, oke. Oh ya, oke, Mas Arpani ya. Mas sudah lagi turun sekarang soalnya. Iya. Oke, baiklah. Monggo. Mas Arpani, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saat ini. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Ya. Nama saya Muhammad Arpani. Saya seorang guru, juga seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi swasta di Palembang. Iya. Kegiatan saya sehari-hari saat ini adalah pertama menjadi suami yang baik, Betul. guru yang baik, Ya. dan juga seorang sedikit banyak menulis puisi. Ya. Beberapa kali meneliti tentang sastra dan budaya, bersama ada seseorang itu. Dan satu lagi hal mungkin yang membuat saya diundang kemari ini adalah menjadi pembicara di sini ya, apapun namanya, narsum ya. Ya, narsum. Apapun namanya itu. Boleh. Karena saya menulis tentang syair Abdul Muluk. Oh, nah, ada gitu. ini. Mungkin jadi ini yang menjadi bahasan kita. Iya, Dan iya, itu iya. saya nanti kita bahas. Sudah bertahun-tahun saya meneliti. Saya meneliti. Iya, betul. Jadi gini. Kopinya enak. Iya, kopi. Mungkin kalau Maaf. ada yang mau endorse kopi boleh silakan. Nanti bisa ditempel di sini. Oke. Ya, ini kita ngobrol santai nih, enggak di dalam studio sih, mau ada suara apa aja terserah, mau suara ayam hak mereka, mau berkokok ya. Backsound. Iya, backsound. Anggap itu backsound. Ini naturalisme. Natural. Ya, baiklah, Mas Arpani. Kalau berbicara masalah syair Abdul Muluk. Nah, kita berbicara syair Abdul Muluk itu sebetulnya kenapa dinamakan syair Abdul Muluk? Oke, yang pertama-tama khusus di Palembang, Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, Palembang dan juga Sumatera bagian selatan, orang mengenalnya dengan seni pertunjukan tradisional Dul Muluk. Untuk yang membahasnya ini, saya pikir lebih berhak ini saudara Randi Putra Ramadan. Ya. Bagaimana perkembangannya. Betul. Nah, sekarang kita mengenal tentang Syair Abdul Muluk. Syair Abdul Muluk itu dikarang oleh Raja Ali Haji. Oh ya, Raja Ali Haji. Seorang pahlawan nasional juga, yang dimakamkan, seorang pemimpin juga, seorang raja di daerah Kepulauan Riau. Ya. Yang kitab sastrawi mereka, yang kitab yang sangat terkenal sekali adalah Gurindam 12. Sangat yang jadi masterpiece-nya. Ya. Tapi banyak karya-karya beliau. Dan beliau juga adalah bapak dari bahasa Indonesia. Dan pada era zaman Pak SBY dia diangkat menjadi seorang pahlawan nasional. Jadi bapak bahasa Indonesia gitu. Nah, kita balik ke Syair Abdul Muluk. Syair Abdul Muluk ini ditulis sebagai satu bentuk cerita keluarga, cerita dalam sebuah kerajaan, cerita tentang jatuh bangunnya sebuah keluarga, jatuh bangunnya sebuah kerajaan, dan ini ditulis oleh Raja Ali Haji ini di sekitar tahun 1840-an. Dan itu terkenal kembali dicetak itu di tahun 1947, percetakan Singapura pada waktu pada waktu itu sebagai penghormatan
semacam apa ya, sebagai penghormatan kepada Ratu Wilhelmina, karena apa ya, karena ya Ratu Wilhelmina juga seorang yang menggemari sastra dan kebudayaan Melayu, terlepas dari apapun itu. Ya, Oh, itu ya. Jadi. ya. Nah, kalau Hmm? kalau berbicara masalah gini loh, yang masih bingung ini kan Oke. kita kan berbicara masalah syair Abdul Muluk. Nah, kalau berarti kalau pementasan Dul Muluk itu asal mulanya dari kata-kata syair Abdul Muluk atau memang Dul Muluk itu ada semacam historinya kenapa dia sampai dikatakan Dul Muluk? Nah, itu gimana itu? Nah, itu yang Mas menarik, Arfani? Iya. termasuk unik ya, khusus di Palembang. Iya. Orang sekali lagi, orang semua tahu dan sangat-sangat apa, sangat paham bahwa masterpiece-nya seorang Raja Ali Haji adalah Gurindam 12. Ikutan 12 ya. Tetapi nanti Randi menjelaskannya. Tetapi ada seseorang pedagang, penyair juga, seorang pedagang rempah, pedagang kain-kain dan sebagainya, seorang yang bernama Wan Bakar. Ya, Bakar. Itu membawa cerita-cerita berupa kitab-kitab ini, membawa kitab syair Abdul Muluk itu ke daerah Sumatera bagian selatan, terutama di Palembang. Cara dia berdagang, menjual dagangannya itu dengan cara bersair. Ya. Lama kelamaan ini menjadi hal yang menarik. Khusus Palembang khususnya. Mengapa menarik? Di sana banyak hal di dalam banyak dan penceritaan sangat-sangat dinamis sekali, terutama masalah action. Ya, orang Palembang kan senang yang action ya. Iya, iya, iya. Terutama orang-orang Palembang sih secara luarnya ya. Dan itu sangat menarik, mampu menarik para orang-orang, ketika Wan Bakar sedang bersair, dan sebagainya. Setelah itu ada jeda jualan, jualan, Ya. kemudian bersair lagi, itu menjadi daya tarik bagi orang-orang yang lewat. Dan pada akhirnya ketika sesuatu hal yang disairkan dan dituturkan, pada akhirnya menjadi satu seni pertunjukan, di mana tokoh-tokoh yang diceritakan tersebut dinaikkan dan digarap ke atas panggung dalam bentuk bangsawan yang bernama Dul Mulukan. Nah, yang bagusnya lagi, yang apa ya, menurut saya yang lebih kerennya lagi, Dul Mulukan ini lain daripada yang lain. Tidak cuma sekedar bangsawan bertutur, kerajaan sentris, tidak cuma itu. Di sana ada semacam mini opera, menyanyikan setiap syair-syairnya dalam bentuk dialog. Randi lebih paham di sini. Iya. Randi lagi OTW itu katanya. Ya. Nah, satu lagi. Apakah beda antara syair Abdul Muluk dengan pertunjukan Dul Muluk? Ya, ya itu yang mau ditanyakan. Beda. Oh, beda. Bedanya di mana itu? Tapi ada samanya. Kita ngomong beda dulu ya. Ya. Kita ngomong sama dulu. Ya, boleh. Samanya kayak gini. Syair Abdul Muluk merupakan cerita dasar dari pertunjukan Abdul Muluk sini. Kalau dalam bahasanya ini jadi babon cerita. Iya. Kalau dalam bahasa itu jadi apa? Kalau dalam penelitian itu jadi grand theory dalam satu penelitian. Iya. I see. Itu ya. Jadi bahan dasar dalam cerita Abdul Muluk itu. Ketika dibaca, ketika Sastra tulis dituturkan dan menjadi satu seni pertunjukan, itu jadi ada perkembangan kan? Iya. Yang sangat signifikan, yang benar-benar berubah kadang-kadang. Banyak sekali perubahannya. Tapi tidak merubah konsep dasar bahwa ini adalah semacam suatu cerita perjuangan, mana cerita perjuangan dari orang-orang dari negeri Barbari ketika dihancurkan oleh kerajaan Hindi, kemudian membangkitkan lagi kerajaan Barbari ini menjadi kembali menjadi kerajaan yang besar. Nah, perbedaannya adalah syair Abdul Muluk ini, ketika perbedaannya antara syair Abdul Muluk dan pertunjukan Dul Muluk, Dul Muluk lebih detail karena kan diperankan. Iya. Penyampaiannya juga lebih dekat dengan para penontonnya.
Sekali lagi Randi lebih Randi lebih paham seperti itu. Kayak kita ada dasarnya aja gitu. Dan satu lagi eh ini itu perbedaan. Saya pikir sudah masuk ke perbedaannya ya. Iya, iya Heeh. perbedaan. Karena ada beberapa syair-syair yang dinyanyikan. Nah, ada kesadaran-kesadaran seperti ini. Kesadaran-kesadaran saya pribadi juga dari beberapa teman-teman dari kelompok Dulu Muluk Harapan Jaya. Saya termasuk anggota di sana. Walaupun sekarang lagi ya awal-awalnya dalam 2 3 4 bulan ke belakang ini agak tidak aktif karena pandemi pada saat Ya, ini. COVID ya. Tapi alhamdulillah eh, ada semacam ya dari pemerintah ya, ada semacam bantuan pemerintah untuk apresiasi virtual, alhamdulillah. Iya. Khusus dari penggiat Dulu Muluk itu sendiri. Untuk saat-saat ini memang pertunjukan Dulu Muluk agak sedikit agak sedikit, kalau tiarap sih enggak sih, tapi agak sedikit ya melangkah pelan-pelan dulu lagi, kembali ke langkah pelan-pelan. Bukan tidur siang ya, bukan. Bukan tidur siang, bukan, langkah pelan-pelan kalau saya boleh menyebutnya. Iya. Karena situasi pandemi kayak gitu. Dan ya kesadaran ini ketika itu di tahun 2000 kembali lagi ke ini ya, kesadaran ini mengapa saya menyusun Syair Abdul Muluk ini, bukan menyusun, maaf, mencari dan mentransliterasinya. Pada waktu itu kami ada di tahun 2011 itu ada pentas Dulu Mulukan di daerah Bombaru di belakang rumah sakit. Bombaru. Di rumah salah satu tokoh di sana. Ya, kita sebut saya tokoh. Di tahun 2012 saya diajak nonton pada waktu oleh salah satu mahasiswa saya yang sekarang jadi partner saya, jadi teman saya. Itu nonton Dulu Muluk dari Harapan Jaya. Langsung saya merekam. Tiba-tiba ada tokohnya Wadul di situ. Wadul. Ada Wadul almarhum kan. Kata Wadul, nah ngomong, sebenarnya ada katanya kitabnya ini. Tapi banyak orang enggak baca kalau membaca Arab Gundul, Arab Melayu. Itu ada kitabnya dan tulisan Arab Gundul. Nah, sekarang diajarkan secara tutur aja. Bahasa Palembang kayaknya nih, kalau bahasa Palembangnya diajarkan secara penutur. Metode demonstrasi mungkin. Bukan demonstrasi, bukan tutur. Ya. Lebih cenderung kepada metode pengajaran langsung lah. Learning by doing. Iya, learning by doing. Pokoknya datang, bawa beras, bawa janting, ya kita main sama-sama kayak gitu kan. Jadi jadi penuturannya kayak gitu. Jadi dulu ada namanya kitab tuh, namanya Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Tapi ceritanya gini, dan itu diucapkannya ditulis oleh Randi. Randi. Ketika dia bercerita dari A sampai Z, dari adegan per adegan itu dicatat oleh Randi. Ini jadi catatannya saya pegang. Dokumentasinya itu saya pegang. Mungkin file Randi masih ada. Mungkin kalau misalnya Randi nggak punya lagi, saya masih menyimpannya. File masih ini. Tapi saya pikir, ternyata ada sumbernya dari kitab ini, dari kitab Abdul Muluk, namanya Syair Abdul Muluk. Saya cari. Karena apa? Walaupun ini sekali lagi, walaupun ini karya Raja Ali Haji yang di Pertuan, Raja Kepulauan Riau yang menjadi bapak bahasa Indonesia, sekarang pahlawan nasional, tetapi Palembang membutuhkan. Karena apa? Syair Abdul Muluk lebih terkenal di Sumatera bagian selatan, terutama di Palembang. Saya harus mencari ini. Saya harus mencari ini di Palembang. Karena apa? Untuk mengembali, bukan setidaknya mencoba mengapresiasi kembali, mengedukasi kembali, menjadi bahan bacaan, menjadi bahan pustaka untuk kembali ke awal. Cerita Syair Abdul Muluk salah ini adalah ini. Ceritanya adalah dalam kitab ini sumbernya, salah satu sumbernya. Walaupun ada perkembangan yang sudah signifikan. Setidaknya kembali untuk mengapresiasi, kembali untuk membaca. Ya. Seluruh perpustakaan seluruh perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Sumsel, baik perguruan tinggi maupun perpustakaan daerah dan sebagainya, itu enggak ada. Saya ke negeri tetangga dapat, alhamdulillah. Tapi ya
saya mengkopinya dengan cara barbar dengan foto. Pada akhirnya saya ditegur dengan keras. Oke lah, artinya akhirnya tidak ini. Dan pada akhirnya ketika itu saya waktu itu di tahun 2000. Tidak apa-apa saya ceritanya. Oh ya silakan ya, kita kan ingin mengetahui Dan Dulmuluk. pada di Iya. tahun tersebut, di tahun 2011 2012 itu akhirnya saya waktu itu lagi boomingnya batu cincin ya, batu aki ya. Oh ya, betul, Saya oke. jalan-jalan batu aki dan sebagainya di situ, dan ketemulah salah satu kolektor barang antik dan menjual barang-barang antik, namanya Kak Yudi. Ada toko barang antik mereka di situ. Nanya, ada kitab enggak? Namanya kitab Syair Abdul Muluk. Dia jawabnya, oh udah kate. Ngapa cek itu? Aku ngomong, kan barang antik. Oi, katanya. Kalau misalnya jual kitab di sini nih, artinya aku udah kate. Toh kalau undang jual, bahayo. Ngapa? Melanggar undang-undang. Oh, benar. Rasanya tahun 19 undang-undang nomor 9 rasanya ya. Tahun 2008 rasanya. Tentang cagar budaya. Maaf kalau saya salah. Tapi yang jelas undang-undang tersebut melanggar undang-undang tentang cagar budaya. Artinya kriminal dong kalau menjual situ, katanya. Jadi Cak Mano, kalau kau nak nyarinya, beli buku ini. Direktori Kitab Nusantara. Jadi dari apa ya, penerbitnya itu Yayasan Obor Indonesia rasanya. Oh, obor ya. Obor ya. Bukalah di situ. Oh, ternyata ada di ini. Ternyata ada di, sudah disusun rapi pada waktu Perpustakaan Nasional, sudah di ini baru punya gedung yang luar biasa, terbesar di Asia rasanya. Terbesar di Asia, dan sudah tersusun rapi di situ. Dan ternyata juga Pak John Hart juga dari ini juga ternyata menemukan kembali kitab tersebut. Jadi saya melihat dari kitab tersebut, menemukan kitab tersebut dari Pak Abdul yang sekarang dengan Pak John Hart juga menemukan kitab Syair Abdul Muluk, dan saya bandingkan dengan koleksi di Perpustakaan Nasional. Itu rasanya di lantai 9. Oh iya. Itu jadi lantai 9. Dan setelah itu kami bekerja selama alhamdulillah bekerjanya itu selama hampir 5 tahun lebih. Wow, 5 tahun. Menerjemahkannya dan mentransliterasinya. Kemudian setelah mentranslate-nya, bekerja berapa dibantu oleh Google Translate bukan? bukan. Bukan. Salah satunya membantu saya itu Ustadz Doni, Oh, Ustadz Doni. alumni pesantren mana itu ya, yang di 14 Hulu itu apa namanya? Apa itu? Aduh. Ya itulah pokoknya ya. Iya. Yang di 10 Hulu, 12 Hulu ya rasanya situ. Iya. Tapati dibantu oleh ini selama 4 tahun bekerja, benar-benar bekerja, mencari informasi sana sini, akhirnya diteliti juga secara struktur dan sebagainya, sudah diinikan, sudah diapakan, dan akhirnya alhamdulillah terjemahan tersebut masuk dalam kategori ahli aksara kegiatan ahli aksara dari Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan di tahun 2019. Sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Oke. Ya baiklah. Bisa lihat bukunya. Iya. Tidak untuk diperjualbelikan. Di sini ada tulisan. Terus ini Syair Abdul Muluk. Ya. Nah, jadi selamat bergabung buat yang baru bergabung ya. Jadi ini di sesi ini kita nanti akan ada giveaway ya dari Mas Arfani tentang buku saduran, bisa dikatakan saduran atau terjemahan? Ahli aksara. Buku Ahli ahli aksara. aksara. Ini buku ini terjemah, ini kitab Syair Abdul Muluk adalah karya Raja Ali Haji. Walaupun ada sedikit kontroversi juga, katanya itu ini apa karya ini. Saya pikir tetap ini Raja Ali Haji yang ini. Iya. Ya, nanti sesinya akan kita kasih bahwa ya nantilah kita masih bertanya tentang Abdul Muluk. Nah, gini Mas Arfani, yang menjadi pertanyaan, kita berbicara agak sedikit filosofis ya, karena kalau sebetulnya terlalu tinggi ya kalau filosofis, secara awam lah ya, secara filosofis juga masih kelas sendal jepit juga ini filosofisnya. Asalnya, nah karena kan kalau untuk masalah Dul Muluk ini kan bukan masalah klaim mengklaim ya, tapi masalah
wah ini kan dari daerah kami. Oh, Itu enggak, kalau enggak. kalau menurut Mas Arfani dari 5 tahun lebih berproses mengaliasarahkan, terus dari proses mungkin sebagai pelaku juga itu gimana ini? Yang pasti Melayu ini ya, Ya, Melayu. Nah itu gimana ini? Dul Muluk ini sendiri itu asalnya dari mana? tidak, yang saya tahu tidak ada mengklaim eh, kitab syair Abdul Muluk adalah milik Nusantara. Iya. Ya, bukan hanya milik Melayu, tapi juga milik milik Oh Nusantara. Nusantara. Ya, ya. Raja Ali Haji adalah bagian dari Nusantara itu sendiri. Iya, iya. Orang-orang Palembang mengakui bahwa kitab syair Abdul Muluk adalah karya Raja Ali Haji. Tapi mengapa jadi terkenal di Palembang? Nah itu Nah, yang menjadi pertanyaan apa tadi. jadi terkenal? Karena sudah menjadi seni pertunjukan. Oh. Dan ternyata dari seni pertunjukan itu salah satu tokoh-tokoh Riau, masuk Bapak Tenas Effendi, pertunjukan Abdul Muluk, ada punya Palembang. Pertunjukan seni tradisional Dul Muluk itu punya Palembang. Punya Sumatera Selatan. Seperti itu. Artinya apa? Kita sudah menjadi, ketika kita ngomong tentang Dul Muluk, syair Abdul Muluk, apapun itu sudah berbicara tentang Nusantara. Oh, Nusantara. Karena ada yang sama di sini, Di Riau, kisah Abdul Muluk ini juga dengan panggung diangkat jadi panggung Toktan. Di Bangka Belitung terkenal dengan grup pertunjukan Dul Muluk. Dul Muluk. Iya, iya. Di Kalimantan terkenal dengan pertunjukan bangsawan Mamanda dan juga mengangkat masalah kisah dari syair Abdul Muluk seperti itu. Mengapa jadi Dul Muluk? Teater tradisional Dul Muluk. Oh, yang diangkat Dul Muluk. Oh, Dul Muluk kan ini nih. Walaupun nantinya ada cerita-cerita lain di luar cerita syair Abdul, masih orang Palembang menyebutnya Dul Muluk kan. Walaupun ceritanya tentang Siti Zahra Siti Ropeah masuk dalam syair Abdul Muluk ya. Iya. Nanti kita ini Zahra Siti, bahkan cerita-cerita dari pangeran Parsi, kisah dari bahkan diangkat juga dari kisah ketauladanan dari wali-wali, juga dari kedaulatan dari para khulafa Ur-Rasyidin karena Islam sentris dan kerajaan sentris juga. Dan juga mengangkat juga dari masalah. Nah, ini yang menariknya juga di sini ada juga sedikit di sini kan ada semacam interlude. Ada kadam di sini. Oh, kadam. Dia juga mengangkat masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah. Yang itu diangkat. Hatiku gembira. Bukan. Ini ada kadam muncul. Kadam, ya. Yang diangkat di situ semacam canda-candaan yang merayat dan sebagainya. Ya, itu sekali lagi itu Randir Bipah. Oh, ya. Tidak ada klaim-mengklaim kayak gitu. Nah, tidak ada klaim-mengklaim. Abdul Muluk, syair Abdul Muluk adalah milik Nusantara. Berarti siapapun yang akan mementaskan itu boleh saja. Boleh. Tapi permasalahan sih kok Abdul Muluk gini. Abdul Muluk ngetop di Palembang. Perkenalan Palembang. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa Dul Muluk sudah tertati-tati sangat ini sudah menjadi barang yang langka, sudah menjadi sesuatu yang langka dan hampir punah, itu omong kosong. Tidak ada. Dulu sebelum pandemi, waktu zaman-zaman sekitar tahun tahun 2017 sampai 2018 19, itu awak Dul Muluk ini pernah pentas, apalagi di 17 Agustusan. Itu seminggu sampai 7 kali pernah. Keren. Yang saya khawatirkan satu, kesehatan awak panggung itu sendiri. Saya ikut bagian dari situ. Kadang-kadang saya jadi raja, kadang-kadang saya jadi pengawal, kadang-kadang saya jadi ahli nujum. Dipersilahkan oleh Pak Jonhar. Terima kasih Pak Jonhar Saat. Itulah mengapa saya memelihara kumis dan jenggot. Salah satunya ya di satu sisi syar'i, di satu sisi juga kalau saya tidak punya jenggot dan tidak punya kumis, nah di sebelah raja megang tongkat. Iya Baginda, cuma itu aja. Iya Baginda, siap Baginda.
akan saya laksanakan mungkin enggak mau. Saya mau sesuatu yang ya kadang-kadang jadi rajo, kadang-kadang jadi ahli nujum, kadang-kadang jadi penyamun, dan itu asik. Jadi lebih bermakna. Jadi ketika kita berkarya, meneliti, ada makna di dalamnya. Ada apa ya? Ada makna di dalamnya dan juga ada berguna bagi orang banyak. Oh, itu, Ketika ini kita menarik. berkarya. Kalau kita berbicara masalah pementasan ya, eh, ada satu pertanyaan saya secara subjektif sebetulnya sih. Ah, Untuk masalah representasi dari Dul Muluk itu sendiri, gini, ketika kita mementaskan sebuah Dul Muluk, apakah boleh apa namanya itu diacak-acak? oh gini. Nah, itu pertanyaan subjektif sih dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Sembah sujud kepada sesepuh-sesepuh Dul Muluk. Ya. Ketika ngomong Dul Muluk kan, Dul Muluk tidak boleh diacak-acak. Nggak boleh. Tapi ada tempatnya. Teater bangsawan. Teater bangsawan. Teater bangsawan itu boleh, bukan diacak-acak ya. Iya. Tapi dimodifikasi dengan tema, mengambil tema kerakyatan, tema kata bahasa Palembang Iya. bahasa Palembang, tema lorong, Ya. masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah masyarakat sekarang ini menjadi satu menjadi salah satu corong program pemerintah. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Contoh, ayo jaga keamanan, jangan lupa pakai masker. Itu melalui Dul Muluk bangsawan. Tapi ketika ngomong Dul Muluk, ini suatu hal yang eksklusif. Karena apa? Setiap syair yang dimainkan dari tabir, setting panggung yang disebut sebagai seben, nanti dibahas oleh ini Landry, dari syair, dari panggung, kostum, dialog, nyanyian, itu sangat anggun sekali. Ada aturan-aturan baku. Enggak, kalau saya pribadi jangan diacak-acak, karena masih ada sesepuh-sepuh, bukan diacak-acak, maaf ya, lebih tepatnya itu lebih dimodifikasikan kayak gitu. Tapi ada bangsawan. Dalam satu bangsawan ini memang ada blueprintnya. Memang ada blueprintnya. Pertama ada pembukaan, kisola bangsawan, cerita kata kami mainkan, dengan pembukaan itu. Kemudian tabe lanci, tabe latuan. Tapi hadirin sekalian, kemudian masuklah cerita tersebut dan boleh mengangkat dari cerita kehidupan sehari-hari walaupun masih dalam keadaan istana sentris. Ya. Jadi gini, acak-acak di sini begini. Ini ngopi tahu sih ya. Ya terus. Mau minum air putih? Nah, mungkin ada yang mau endorse nanti ya. Air putih ya. Apapun mereknya boleh lah nanti kita taruh di sini lah nanti gampang. Oke, kita terus ya masalah. Mungkin kalau acak-acak mungkin direpresentasi mungkin ya. Direpresentasi. Bukan direpretasi ya, direpresentasi. Ronald. Representasi. Jadi gini, misalnya tadi kan sempat ada dua nih, Dul Muluk dan bangsawan. Nah, untuk yang boleh di bukan acak-acak ya, maaf kalau salah, bukan acak. Untuk yang boleh dimodifikasi, disesuaikan dengan zaman, itu berarti yang bangsawan. Untuk Dul Muluk itu harus seperti yang tertuang. Ya, ada pakemnya. Berarti tidak boleh. Bisa saya mengatakan itu tidak boleh. Bisa, aku setuju dikatakan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti memang pakem itu tidak boleh dirubah, tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh digunakan untuk konspirasi gitu. Karena bukan ini. Gimana? Agak saya bilas ya. Iya, silakan. Karena mengapa tidak boleh dimodifikasi? Karena untuk mempertahankan keanggunan dari pertunjukan Dul Muluk itu sendiri. Iya. Ketika di pembukaannya itu
Inilah kisah kalau misalnya saya kurang ini ya. Ladon laladon, ladon laladon, ladon laladon, ladon laladon kami sembahkan. Wah, ada nyanyian itu. Jadi sudah pasti pakem itu tidak boleh dimodifikasi untuk tujuan apapun, Untuk tujuan kecuali memang kalau nado di bangsawan. ya. Oh, berarti kalau untuk dimodifikasi, diperkenalkan itu bangsawan, berarti otomatis harus ada salah satu apresiasi yang memisahkan antara oh ini Dul Muluk Pakem, oh ini bangsawan. Berarti sampai sekarang itu belum ada ya, Mas Arfani, untuk yang mengapresiasikan bahwa Dul Muluk dan bangsawan itu dua sisi mata uang yang Sekarang sudah ada sih, sudah ada kesadaran situ. Contoh macam ini dari Maestro Dul Muluk sendiri, ya, namanya Pak John Harsad ya. Kita main apa? Contoh ya. Ini secara sederhana ya. Oh, cerita tentang ini aja. Cerita tentang Ahli Nujum. Oh, bangsawan. Cerita tentang Ahli Nujum. Contoh cerita Pak Belalang contohnya ya. Cerita Belalang kan ini masuk juga ya dalam cerita dan cerita bangsawan juga. Oh, ini bangsawan. Pak Belalang tuh representasi salah satunya. Representasi dari Abu Nawas lah mungkin ya. Cerita lagi, contoh Bujang Lapu. Oh, ini artinya kan sudah direpresentasi, sudah hal yang berbeda. Oh, bangsawan. Oh, cerita apa tentang ini? Kerajaan Berham. Oh, kerajaan Berham. Dul Muluk. Karena sesi-sesinya banyak. Nah, kita ngomong tentang sesi kerajaan ini ya. Ya, itu yang perlu diketahui. Karena kegelisahan, saya juga kan kurang paham masalah Dul Muluk. Ini baru tahu nih ada Dul Muluk. Saya pikir yang dimodifikasi itu saya pikir Dul Muluk. Ternyata memang ada kamarnya sendiri untuk memodifikasi. Ya. Dalam cerita Dul Muluk. Nah, sorry aku langsung nyambut. Iya, moga. Dalam cerita Dul Muluk itu ada 3 sesi. 3 sesi. Pertama sesi Abidin Shah, bapaknya Abdul Muluk. Sesi generasi pertama Abidin Shah. Kemudian sesi berikutnya itu ada sesi Abdul Muluk Shah, Raja Abdul Muluk. Yang terakhir pada terakhir ada generasi berikutnya Abdul Ghani. Ada 3 sesi. Iya. Ada sesi penceritaan, chapter masuk kita tuh ya. Sesi pertama itu menceritakan tentang ini apa buka dulu ya. Ya itu kitab dulu. Kitab. Takut salah. Iya. Sesi pertama menceritakan tentang Abdul Hamid Shah konon namanya. Bismillah permulaan kata dengan nama Tuhan yang Tuhan alam semesta akan disebut Sultan Mahkota di negeri Barbari baginda bertahta. Kata orang yang bijak bestari seorang sultan negeri Barbari gagah berani biak bicari kabarnya masyhur segenap negeri. Abdul Hamid Shah konon namanya. Terlalu besar kerajaannya. Beberapa negeri takluk kepadanya sekalian di bawah perintahnya. Sesi pertama adalah Abdul Hamid Shah. Diceritakan di sini ada seorang pedagang. Pedagang di sini pamannya pedagang Hindi. Ternyata pedagang ini adalah mamangnya, omnya, pamandanya Raja Hindi. Raja Hindi yang berdagang kain. Saudagar. Yang biasa berdagang ke negeri Barbari. Ketika ada seorang saudagar yang biasa berbisnis, yang berbiasa berniaga dengan si pamannya Raja Hindi ini, ternyata kain-kain di atasnya bagus, di bawahnya tebok-tebok, rusak, rupanya yaitu curang. Ya. Awal-awalnya kan dibeli, kita sudah terbiasa dalam berniaga.
pas dibuka balik lagi. Pasti balik lagi barang istilahnya barang ini kain-kain ini tempatnya bagus tapi di bawahnya cobalah periksa ternyata benar adanya rusak semuanya di bawahnya. Tetapi pamannya Raja Hindi ini tidak terima terjadilah sesuatu hal yang ini dengan saudagar Raja Barbari. Akhirnya masalah dibawalah ke kerajaan Abdul Hamid Shah. Setelah Raja Hamid Shah, Abdul Hamid Shah ini digambarkan seorang raja yang bijaksana. Dia juga seorang raja juga seorang ini ya hakim ya. Pada waktu diceritakan di sini bijaksana dia yang menentukan. Ternyata memang si pedagang Hindi ini salah dan akhirnya menerima hukuman kurungan. Tidak terima. Nah karena tidak terima hanya dikurung lah. Dikurung ya dalam tanda kutip dihukum bahasa itu. Dihukum lah. Tapi kan dalam hati tidak terima karena istilahnya rasa malu ini sudah mengalahkan segala-galanya tapi tidak berterima. Padahalnya pedagang Hindi ini nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya wafat. Tapi kabar hoak berhembus pada waktu itu. Kabar hoak berhembus pada waktu sampai ke negeri Hindi bahwa sang pamanda mati dibunuh oleh Abdul Hamid Shah. Timbullah rasa dendam. Berarti hoak udah dari zaman dulu. Hoak sudah dari zaman dulu kan. Berarti nggak kreatif zaman sekarang bikin hoak ya. Timbullah dendam. Akhirnya kan pasukan menuju negeri Barbari, hancurkan Barbari. Pada waktu itu, ini tibalah pada satu ketika Abdul Hamid Shah mangkat dan digantikanlah oleh Abdul Muluk sebagai putra mahkota menjadi raja. Wah, itu raja yang tampan, gagah berani, perkasa lah. Kak Roma pada saat itu kalau saya pokoknya inilah. Sungguh terlalu. Pada waktu memang dia seorang raja yang bijaksana, pemuda dan rupawan, bijaksana, seorang pandikar. Pandikar itu pendekar. Oh, pendekar. Seorang pendekar ahli bertutur kata, ahli dalam bela diri dan ahli dalam bela negara, juga ahli dalam bertutur kata. Nah, ketika ada masa pemerintahannya, ketika itu peralihan masa pemerintahannya dan tambah makmur dan bertambah makmurlah negeri Barbari, timbullah serbuan dari negeri Hindi. Maka hancurlah di situ. Oke, skip. Setelah skip kalah Abdul Muluk diculik beserta Siti Rahmah beserta wazirnya ke Hindi. Siti Rahmah itu siapa itu, Pak? Siti Rahmah itu istri pertamanya. Istri pertama. Iya, berarti banyak istrinya ya. Ada dua. Oh. Istri diceritakan pada waktu itu. Oh iya. Monggo. Itu. Nah, ada generasi berikutnya. Nah, ada istri satunya lagi. Iya. Nama Siti Rafi'ah. Nah, ini yang unik sekali. Ini yang unik sekali. Setelah dari Siti Abdul Muluk punya dengan Siti Rahmah dia tidak punya anak, tapi dari Siti Rafi'ah dia punya anak. Namanya Abdul Ghani. Nah, Abdul Ghani ini nanti akan menjadi generasi berikutnya yang jadi. Yang hebatnya ini, 3 penceritaan generasi ini, Abdul Hamid Shah, Abdul Muluk Shah, dan cerita ada Abdul Ghani ini, penghubungnya adalah Siti Rafi'ah. Maka dalam tulisan saya dan penelitian saya, Abdul Muluk adalah tokoh utama dalam syair Abdul Muluk, tetapi Siti Rafi'ah adalah tokoh pengemban cerita dalam tema cerita Abdul Muluk itu sendiri. Kenapa dia penyambung cerita? Mengapa seperti itu? Saya melihatnya seperti ini. Hebatnya pada zaman itu kita saya tidak berbicara tentang masalah feminisme, tidak membicara tentang masalah emansipasi. Maaf, saya bukan ahlinya di situ, mohon maaf. Tetapi yang hebatnya di sini, pada zaman itu Raja Ali Haji sudah membuat satu tokoh Siti Rafi'ah sebagai seorang perempuan yang kuat. Jadi tanggung jawab dalam satu keutuhan rumah tangga tersebut, tanggung jawab satu keutuhan dalam satu negara tidak cuma dilakukan oleh laki-laki, tapi juga dengan perempuan. Saat hancurlah Barbari, maka
pada satu saat hancurlah negara Barbari dihantam oleh negeri Hindi. Larilah Siti Rafi'ah dalam keadaan hamil yang hampir melahirkan dari tahun 9 bulan ya. Larilah ke hutan. Ketika dia melahirkan Abdul Ghani, dia bertemu dengan Tuan Syekh, seorang ulama. Dia belajar bertutur kata, dia belajar berfilsafat, dia belajar bersemi dan juga belajar bela diri dan teknik berperang. Maka ditekadlah kuatnya, saya harus mengembalikan keutuhan rumah tangga saya. Itu kata Siti Rafi'ah. Maka saya juga akan mengembalikan kembali kejayaan negeri Barbari. Itu hebatnya. Artinya tanggung jawab satu tiang itu tidak cuma laki-laki, tapi penyangga dalam satu negara itu adalah seorang perempuan. Sama kayak Mulan ya. Bisa jadi bela negaranya di situ. Ya. Kita ambil dari sisi bela negara. Masalah mana yang benar atau tidak, kita tidak membicarakan pembenaran di sini kan. Tapi kita bukan mengklarifikasi sih. Mengapresiasi lebih tepatnya. Bahwa jadi gini, saya sempat membaca masalah Siti Rafi'ah itu, dia itu hidup di dua sisi. Oh ya. Sisi laki-laki dan sisi perempuan, atau sisi feminis dan maskulin. Betul atau kurang tepat itu? Bener. Benarnya gimana? Karena gini, tapi ada alasannya. Iya. Ketika dia sudah belajar, sudah melahirkan Abdul Ghani, ketika dia belajar kepada Tuan Syekh, belajar ilmu keagamaan, kanuragan, pandikar, bahkan ilmu taktik perang, apapun itu, bela diri juga, taktik perang. Akhirnya ada tekad yang kuat, dititipkanlah anaknya kepada Tuan Syekh, dan ada tekad kembali dia akan menyusul suaminya beserta saudari ini ya, Siti Rahmah juga wazir, menyusul ke negeri Hindi untuk kembang suaminya yang dipenjara oleh Sultan Hindi, dan dia bertekad untuk mengembalikan kejayaan dari kerajaan Barbari. Maka disitulah untuk menyamarkan identitas mereka. Untuk menyamarkan identitas, maka dia menjadi seorang laki-laki. Ya, kalau misalnya perempuan menyamar jadi seorang perempuan, pada zaman itu kan susah. Ya katakanlah macam ini, susah lah. Nah, lebih baik menyamar jadi laki-laki kayak gitu, biar ya benar-benar identitasnya hilang. Alasannya? Ya jangan sampai tahu dia adalah Siti Rafi'ah. Dia menjadi seorang pedagang. Dia menjadi seorang seniman jalanan yang bernama Duri. Randi datang. Yang bernama Duri. Yang pada ini dia menjadi Sultan Duri. Apa? Santai. Buka. Gak usah, buka aja. Karena macam ini, untuk menyamarkan identitas dia. Kayak gitu. Ketika ada dalam satu perkumpulan, dia menyanyikan lagu-lagu ini, dia ngamen dan sebagainya. Dan pada satu saat dia sampai pada negeri Barham. Barham. Selamat datang Bapak Randi Putra Ramadan ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Pada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.